Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang teknik dalam penyusunan proposal penelitian. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arneta Nindi Santomo, dan Nabila Putri Ardiansyah. Uraian berikut ini akan difokuskan kepada persiapan penelitian. Selama proses mempersiapkan penelitian, kegiatan yang akan dilalui peneliti adalah yang pertama, mencari masalah penelitian, yang kedua, mengumpulkan kegiatan penunjang untuk menjawab masalah tersebut, serta penyusunan proposal penelitian. Yang pertama, dalam merencanakan masalah penelitian. Permasalahan penelitian muncul dari pertimbangan teoritis, pragmatis, atau kedua-duanya. Tidak ada pedoman yang baku yang bisa digunakan untuk membantu peneliti memilih isu penelitiannya. Namun, pemilihan permasalahan perlu mempertimbangkan kemampuan peneliti sehubungan dengan penguasaan teori dan metodologi, sarana dan prasarana pendukung, kemungkinan memperoleh data, dan kegunaan untuk kemaslahatan umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, kenyataan yang sering ditemui terjadi kesalahan dalam perumusan permasalahan yang dilakukan oleh peneliti. Kesalahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh yang pertama, pengumpulan data dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Yang kedua, tujuan yang dirumuskan secara umum dan meragukan sehingga hasil serta interpretasi tidak tepat. Yang ketiga, batasan pendekatan tidak dipaparkan secara jelas. Selanjutnya, pada proses penyusunan proposal penelitian. Yang pertama, pada perumusan judul penelitian, judul harus mampu menggambarkan secara cepat dan jelas tentang apa yang diteliti. Syarat judul penelitian adalah yang pertama, menggambarkan variabel penelitian. Yang kedua, unit analisis harus dipaparkan secara jelas. Yang ketiga, memaparkan lokasi penelitian. Dan yang keempat, diungkapkan dengan singkat dan jelas. Selanjutnya, pada bagian latar belakang harus menggambarkan secara utuh dan menyatu tentang tema sentral masalah yang dikaji, mekanisme proses timbulnya masalah tersebut, motivasi yang mendasari dilakukan penelitian yang diinginkan dari pelaksanaan penelitian. Namun, agar peneliti dapat menyusun latar belakang penelitiannya dengan baik, maka dia harus membekali diri dengan banyak informasi tentang isu penelitiannya, baik yang berdimensi praktis dan teoritis. Lalu yang ketiga, pada bagian rumusan masalah. Pokok permasalahan ditentukan dengan memilih pokok permasalahan yang diungkapkan. Pada awalnya sangat umum dan berlanjut kepada uraian yang bersifat lebih spesifik. Fokus penelitian menggambarkan rincian pernyataan atau topik-topik pokok yang akan diungkapkan melalui penelitian. Apabila digunakan rumusan masalah, maka fokus penelitian berisi pernyataan-pernyataan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pernyataan. Lalu, pada bagian tujuan penelitian, merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian dirumuskan secara utuh dan berorientasi kepada pertanyaan-pertanyaan dalam masalah atau fokus penelitian. Dari tujuan penelitian akan tercermin langkah operasional penelitian yang akan dilakukan. Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Tercapai atau tidaknya tujuan penelitian secara eksplisit harus tampak dalam hasil penelitian dan dalam kesimpulan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Arneta. Selanjutnya ada
Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ditunjukkan untuk mengembangkan ilmu dan dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang diteliti layak dilaksanakan dan fungsional secara ilmiah dan praktis. Yang F, kerangka pemikiran. Peneliti harus menguraikan konsep atau variabel-variabel penelitian secara lebih rinci. Tidak hanya mendefinisikan variabel-variabel tadi, tapi juga menjelaskan keterkaitan di antara variabel-variabel tadi. Penelitian tidak sekedar memfokuskan pada variabel-variabel penelitiannya saja, tetapi juga harus menghubungkan konsep penelitian dalam rangka yang lebih luas lagi. Akhir kerangka pemikiran dapat disusun dalam bentuk model, yaitu abstraksi dari pemikiran-pemikiran yang melandasi penelitian. Yang G, menetapkan hipotesis penelitian. Penelitian tidak bisa sembarangan membuat hipotesis. Dia harus benar-benar cermat membuat hipotesis agar hipotesisnya bisa diterima. Suatu hipotesis bisa saja ditolak, tetapi jika penolakannya disebabkan karena kerangka pemikiran yang salah, bukan karena salah pengambilan data atau hal teknis lainnya, maka mutu logika penelitian dipertanyakan. Suatu penelitian boleh mempunyai lebih dari satu hipotesis. Terlepas dari jumlah yang ada, semuanya harus diuji. Selanjutnya, H, kajian pustaka. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai dukungan evidensi ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bermanfaat sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan lapangan. Di samping itu, landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Peran landasan teori dalam penelitian kualitatif jauh berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori ke data serta berakhir pada penolakan atau penerimaan teori yang diajukan. Sedangkan penelitian kualitatif, penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Yang pertama ada metode penelitian. A, menentukan metode penelitian. In tahun 1989 mengatakan bahwa ada 3 kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penelitian apa yang akan dipakai. Yang pertama, jenis pertanyaan penelitian. Yang kedua, sejauh mana peneliti dapat mengendalikan kejadian atau perilaku objek yang diteliti. Yang ketiga, waktu kejadian atau perilaku ditampilkan. Yang B, menentukan sampel penelitian. Ada 2 cara pengambilan sampel, yaitu dengan teknik probabilitas sampel acak sederhana, sampel acak distratifikasi, sampel sistematis, sampel gugus, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknik sampel non-probabilitasi, sampel bertujuan, sampel kebetulan, sampel bola salju, dan sebagainya. Penentuan teknik sampling dan jumlah sampel harus benar-benar seksama sehingga hasil penelitian dicapai sesuai dengan tujuan. Yang C, menentukan teknik pengambilan data. Terdapat 2 jenis data. Yang pertama, data primer, data yang diambil oleh peneliti sendiri. Yang kedua, data sekunder, data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti yang data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Yang D, mengoperasionalkan variabel penelitian. Operasionalisasi variabel merupakan proses pengubah definisi nominal menjadi definisi operasional. Definisi operasional tidak boleh mempunyai makna yang berbeda dengan definisi nominal. Oleh karena itu, sebelum menyusun definisi operasional, peneliti harus membuat definisi nominal terlebih dahulu.
variabel penelitiannya. Yang analisis data. Bagian ini diuraikan pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Pemilihan formula yang digunakan dalam menganalisis data sangat ditentukan oleh jenis data serta menyesuaikan dengan tujuan dan hipotesis yang akan dibuktikan. Sekian presentasi video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.